Jadi kesimpulan dari setia itu adalah tidak berubah. Jadi setia ini terlalu melekat kepada kami hamba Tuhan. Karena setia itu sekolah kami, alma mater kami. Jadi setia itu artinya tidak berubah. Kita melayani Tuhan tidak berubah. Kita datang terus menerus ibadah tidak berubah. Cara pandang kita tidak berubah. Kenapa? Tuhan yang mengendalikan itu. Jadi Bapak Ibu, makanya tadi kesaksian dari Pak Sipayung ya. Jadi bukan karena keadaan yang menuntun kita ibadah, tapi kesungguhan hati kita. Kalau kita datang sungguh-sungguh tapi jarang ibadah, bukan setia namanya. Tapi sebaliknya, kalau kita datang ibadah terus menerus supaya dilihat Pak Gembala, ya saya senang dia, supaya dilihat karena di absen kan. Oh ini rajin ibadah. Tapi dalam hati kita tidak ada kesungguhan, itu bukan setia namanya. Jadi Kaleb ini dia punya kesetiaan, dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh melihat jalan Tuhan dan mengikutinya, sehingga dia punya keberanian berkata, tidak, kita pasti menang melawan orang-orang Kanaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kepribadian kesetiaan, kita tidak akan takut menghadapi masalah sebesar apapun di hadapan kita. Amin. Kalau kita punya kesetiaan, kita tidak akan takut menghadapi suramnya jalan kehidupan di dunia ini. Meskipun temboknya besar, karena kita punya kesetiaan yang kita terus menerus lakukan, dengan sungguh-sungguh kita lakukan, dan kita tidak berubah untuk ikut Tuhan, saya yakin sesuatu yang mustahil bagi dunia menjadi tidak mustahil bagi kita. Banyak kan persoalan hidup yang kita lalui, bahkan hampir kita menyerah kan, pada saat berada di posisi terendah kita. Mungkin orang lain memojokkan kita karena kesalahan kita. Orang lain membicarakan kita karena masa lalu kita. Yosua dan Kaleb punya masa lalu. Mereka bukan orang yang mengikut Tuhan. Mereka bukan orang yang baik. Tapi mereka menyaksikan Tuhan bekerja dalam perjalanan hidup mereka. Maka mereka tidak mau mengecewakan imannya. Mereka tidak mengingat masa lalunya. Mereka mengingat masa depannya. Karena Tuhan yang memimpin dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Yosua dan Kaleb ini kuat. Mereka bisa kungfu, atau mereka bisa smackdown, atau mereka kuat dalam berkelahi. Tidak, tapi yang berjalan di depan mereka adalah Tuhan. Makanya Kaleb berkata seolah-olah sombong ya, mereka akan kita telan habis. Karena omongan dari 10 pengintai itu berkata, mereka itu makan satu dengan yang lainnya. Ini orang-orang yang suka makan orang, kanibal kalau kita sebut sekarang. Maka Kaleb membalas, tidak, kita yang makan mereka. Jangan masalah yang makan kita. Kita yang makan masalah. Kita yang telan masalah. Kalau selama ini kita lebih banyak dikonsumsi oleh masalah, sehingga kita stres, maka kita akan menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Sebaliknya, ketika ada masalah, kita telan itu masalah. Kenapa? Kita kuat di dalam Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu rencana kita tidak sesuai kan? Kita sudah merencanakan sesuatu ke depan. Sudah sangat terperinci. Kita sudah menabung untuk pulang misalnya. Tahu-tahu ada aja musibah. Saya selalu katakan, Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah kepada kita kalau Tuhan tidak tahu bahwa kita mampu melewatinya. Tuhan tahu kita mampu melewatinya, makanya Tuhan sediakan masalah itu. Tuhan tidak akan memberikan masalah yang tidak mungkin kita lewati. Justru karena masalah itu nyata kuasa Tuhan. Semakin kita percaya, semakin nyata kuasanya. Maka Bapak Ibu, semakin kita ada masalah, seharusnya semakin kita datang kepada Tuhan ya. Semakin kita ada masalah, semakin kita cari Tuhan. Jangan terbalik, semakin ada masalah, langsung kita cari lampu yang berkunang-kunang, lalu memesan minuman beralkohol, lalu menyelesaikannya dengan pesta, dan kita pikir masalah selesai. Tidak. Ada banyak orang Kristen menyelesaikan masalah dengan cara dunia. Sejujurnya mereka tidak menyelesaikan masalah itu. Semakin banyak masalah di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, inilah kepribadian dari Kaleb, sehingga dia percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Bayangkan, Tuhan yang memimpin mereka dari Mesir melewati